aku penasaran deh. Apa saja sih kandungan nutrisi yang ada pada madu? Aku juga penasaran mah sama kunang-kunang. Sebenarnya di mana sih habitat kunang-kunang? Untuk mengetahui penjelasan-penjelasan itu, kamu memerlukan teks laporan hasil observasi. Nah, Bu Faya sudah membuat video terbaru tentang mengidentifikasi teks hasil observasi. Ini cocok sekali untuk pertanyaan-pertanyaan kamu, Nak. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi teks hasil observasi. Kompetensi dasar mengidentifikasi teks hasil observasi yaitu 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar ini mengacu kepada Buku Bahasa Indonesia kelas 7, Kurikulum 2013. Apakah kamu tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks bersifat objektif, yaitu penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Yang kedua, teks berdasarkan fakta, yaitu penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik. Penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Selanjutnya, teks disajikan secara lengkap. Penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Dan yang terakhir, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuat dengan kebutuhan pembacanya. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Keterangan umum ini bisa disebut juga sebagai definisi. Dalam menyajikan definisi, bahasa yang digunakan yaitu menggunakan istilah dan ditandai dengan kata
adalah, atau merupakan. Selanjutnya, deskripsi bagian. Berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Jika menjelaskan binatang, berarti mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku binatang tersebut. Jika menjelaskan tumbuhan, berarti berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lainnya. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Jika yang dilaporkannya adalah tempat, benda, atau segala sesuatu yang non-material, klasifikasi bagiannya dapat memuat tentang manfaat, keunikan, gejala-gejala lain yang berkaitan. Sama dengan bagian pendahuluan atau keterangan umum, deskripsi bagian juga menggunakan kata-kata istilah ilmiah, kata baku, dan kalimat efektif. Dan kata penghubung yang digunakan dapat berupa yaitu, dan, misalnya, antara lain, selain itu, bahkan, di samping itu, dan lain sebagainya. Struktur yang terakhir adalah simpulan. Berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Adapun perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Yang pertama, teks LHO bersifat global atau universal. Sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Yang kedua, teks LHO lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis yang sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Sedangkan teks deskripsi menitik beratkan uraian bentuk, ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Perbedaan terakhir, teks LHO berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Sedangkan teks deskripsi berkaitan hanya dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Kesimpulannya adalah, bisa dikatakan teks laporan hasil observasi jika isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Seperti judul bersifat umum, contohnya pantai, museum, atau demokrasi. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Objek atau hal yang dibahas secara sistematis dirinci bagian-bagiannya dan bersifat objektif. Memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, yaitu definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Mengenali ciri tujuan dan isi teks hasil observasi. Bacalah contoh teks laporan hasil observasi berikut ini. Nah, jika sudah dibaca, maka silakan kalian isi soal berikut ini. Yang pertama, apa tujuan dari teks laporan hasil observasi tersebut? Dan yang kedua, apa isi yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi tersebut? Mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Bacalah kembali teks yang berjudul hutan bakau tersebut. Kemudian, isilah tabel dengan istilah yang kamu temukan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya ya.